Ya, orang yang mengalami Tuhan ada perubahan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mau kita berubah, kalau mau keluarga kita berubah, kita terlebih dulu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Pasti kebaikan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami Bapa. Pada saat ini Tuhan kami kembali bersatu hati, kami berkumpul Tuhan, kami mau bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Biar hadirat Allah turun di tengah-tengah kami Tuhan, melalui setiap kami yang ada di tempat ini, melalui setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Abba Bapa, amin Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu ya Abba Bapa. Abba Bapa, Abba Bapa, Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, amin Bapa. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari jemaat Tuhan, sehingga kita sama-sama bangkit berdiri. Abba Bapa, ya Bapa. Abba Bapa,
emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, oh Bapa, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh haleluya. Kami sembah nama-Mu Bapa, kami agungkan selama-lamanya. Engkau Allah yang setia Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Bapa yang baik. Haleluya, Kaulah segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, ya Bapa, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu selama-lamanya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa, benar Tuhan. Jadikan kami senantiasa hamba-Mu yang setia dalam segala hal Bapa yang baik. Kami rindu lebih dekat lagi dalam naungan-Mu, lebih dekat lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau kerinduan kami Bapa, Engkau
satu-satunya kepunyaan kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa, berotoritas di tengah-tengah kami Bapa yang baik. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan kami alahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Tuhan urapi setiap kami yang ada di tempat ini, setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan urapi, tidak ada satupun yang terlewatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ada sukacita, amin, haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita katakan lebih dari pemenang, haleluya. Sebab kita adalah umat pilihan Tuhan, lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia senantiasa memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan segenap hati kita, pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Mari nyatakan kerinduan kita bagi Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oh haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan, aku rindu ya Bapa. Tuhan, aku siap.
saat ini Yesus sangat ini Tuhan, saat ini Yesus, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindukan Engkau selama-lamanya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa segalanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur buat hadirat-Mu, buat pribadi-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, kami mau makan minum dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami. Firman-Mu itu kekuatan yang luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang berbicara atas nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh saudara Fanu Nduru. Mari kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami sangat bersyukur atas hadirat Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hati kami sangat rindu. Hati kami sangat diluluhkan oleh hadirat-Mu, oleh kuasa-Mu. Kiranya Tuhan ibadah ini malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan, semua kami yang hadir malam hari ini menyenangkan hati Tuhan dan meninggikan nama-Mu pada malam hari ini. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu atas kami malam hari ini. Curahkanlah pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, di setiap kami, setiap pribadi kami. Bila ada yang sakit Engkau sembuhkan, bila ada yang lemah Engkau kuatkan, bila ada yang mengalami pergumulan yang begitu dahsyat dalam hidupnya, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menolongnya. Berikan dia kekuatan, berikan mereka lawatan, sehingga mereka mengalami kesembuhan, mengalami jalan keluar dari setiap pergumulan mereka. Ini kami malam hari ini Tuhan, kami sangat merindukan Tuhan, kami sangat merindukan pertolongan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa darah-Mu menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak Tuhan menerima firman-Mu pada malam hari ini. Kami layak menerima hadirat-Mu, kami layak menikmati kuasa-Mu, mujizat-Mu lewat firman-Mu. Ini hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, tuntun dan sertai dengan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu lah hanya lalu, tetapi sesungguhnya Engkau berbicara kepada kami malam hari. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu melalui firman. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur surga. Yang siapa dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ya, salam. 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 Semuanya diberkati, amin ya. Ya, juga saya sapa jemaat atau umat Tuhan yang mendengarkan channel YouTube kita pada malam hari ini. Ya, saya sangat bangga dipilih Tuhan untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Dan saya juga berterima kasih atas kepercayaan Bapak Gembala kepada saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Ya, saya tidak percaya setiap kita semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang rindu, orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Jadi tema kita malam hari ini yang saya sediakan untuk kita adalah mengalami Tuhan. Sekali lagi, tema kita adalah mengalami Tuhan. Yang sangat penting dalam hidup kita mengalami Tuhan. Kenapa? Karena tanpa kita mengalami Tuhan, hidup kita tidak ada perubahan. Amin. Ya, kenapa orang-orang malas ke gereja? Kenapa orang-orang jatuh dalam narkoba, jatuh dalam perzinahan? Kenapa? Karena mereka tidak mengalami Tuhan.
Padahal orang yang mengalami Tuhan itu sungguh indah, sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan. Jadi karena seseorang tidak mengalami Tuhan, hatinya gundah gulana, dia gelisah, dia putus asa, begitu banyak masalah dihadapinya, sehingga dia terjun bebas kepada kuasa kegelapan. Kenapa? Karena dia tidak temukan lagi solusi dalam hidupnya, sehingga dia terjunkan dirinya di dalam pergaulan bebas. Dia mabuk, dia minum minuman keras, dia pergi ke klub, bahkan jatuh dalam perzinahan, dia pakai narkoba. Kenapa? Karena tidak ada terang, tidak ada hadirat Tuhan. Dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia pengen hidupnya bahagia, dia pengen hidupnya bebas, merdeka, tetapi dia tidak temukan jalan untuk mau merdeka, untuk bebas, untuk mengalami kebahagiaan. Tapi malam hari ini Tuhan menghibur kita supaya kita mengalami Tuhan. Amin. Kita belajar kepada beberapa tokoh Alkitab. Ya, malam hari ini ada beberapa tokoh saya sediakan untuk kita. Yang pertama itu Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus, kalau boleh ditampilkan di layar, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ya, kita sudah tahu kisahnya ini, di mana Rasul Paulus adalah orang yang sangat getol, ya, sangat kejam, menghabisi umatnya Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, kenapa? Karena tadinya dia itu adalah orang yang sangat kejam, hidupnya dalam kegelapan, dia belum menerima terang. Tetapi ketika dia mengalami Tuhan di dalam perjalanan pergi ke Damsyik untuk menghajar anak-anak Tuhan, ternyata ketika dia mengalami Tuhan, hidupnya berubah drastis. Tadinya orang yang mengejar anak-anak Tuhan, tapi sekarang dia menjadi pembela anak-anak Tuhan. Jadi itulah satu bukti, ya, orang yang mengalami Tuhan ada perubahan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mau kita berubah, kalau mau keluarga kita berubah, kita terlebih dulu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita harus terlebih dulu mengalami Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, yang memang hebat berkhotbah, pintar bernyanyi, menjadi WL, menjadi pemain musik dan lain sebagainya. Tetapi banyak yang jatuh, banyak yang terhilang. Kenapa? Karena hanya kepintaran yang dipakai, tapi mengalami Tuhan di dalam hidupnya tidak ada dirasakan. Pernah saya baca buku seorang penulis buku rohani, ya, dia begitu menulis banyak buku rohani, tetapi dia mengatakan bahwa aku hampa. Bahkan di endingnya dia menolak Tuhan, dia tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengalami Tuhan, dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bilang bahwa tidak ada perubahan dalam hidupku, hidupku begitu-begitu saja. Omongan yang selalu kasar, amin ya, tidak jujur, serakah. Kenapa? Karena tidak mengalami Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, hidupnya rela berkorban, bahkan mati pun dia rela. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidupnya ini bukan lagi miliknya, melainkan milik Tuhan. Ada keikhlasan. Yang kedua, contoh yang kedua, tokoh yang kedua, yaitu perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini sangat gelisah dan sudah putus asa, mungkin sudah habis seluruh hartanya untuk biaya pengobatannya. Bayangkan Bapak Ibu, 12 tahun dia mengalami penderitaan, pendarahan. Tapi ketika dia mendengarkan sebuah kabar bahwa Yesus akan lewat di daerah yang dia tinggal, akhirnya dia komitmen di dalam hatinya, asalku jamaah saja coba, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Iman seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun ini, dia mengalami kesembuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi saya rindu juga kita, semua kita yang hadir pada malam hari ini, bahkan yang mendengarkan siaran ini, saya rindu kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sebesar apa pergumulanmu, seberat apa sakitmu,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup menolong. Amin. Dan yang ketiga, tokoh yang ketiga yang juga adalah tidak asing bagi kita, yaitu Zakheus. Zakheus ini adalah di kalangan orang Yahudi dipandang dia adalah orang yang sangat berdosa karena dia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ada perubahan dalam hidupnya. Kita baca di dalam Lukas 19 ayat 5 sampai 9. Lukas 19 ayat 5 sampai 9, begini firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Amin. Jadi ini adalah Zakheus yang dipandang orang, dia adalah orang berdosa yang tidak layak menerima Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, pertama dia bersuka cita, dia bersemangat, dia panjat pohon. Ketika Yesus lewat dan Yesus menyuruh dia turun, akhirnya dia akan bersemangat, dia turun dan dia membawa Yesus dalam rombongan. Dan ketika Yesus sampai di rumahnya, dia memberikan pengakuan yang luar biasa. Dia bilang, "Tuhan, setengah dari hartaku ini akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya kalau ada seseorang yang telah kurampas, akan kubayar 4 kali lipat." Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada pengakuan dari Zakheus karena dia mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia menemukan sebuah jalan yang begitu membebaskan jiwanya, yang begitu membuat dia bahagia, yang melebihi dari seluruh hartanya, yaitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah hargai Tuhan dalam hidup, hargai hadirat Tuhan dalam hidup melebihi apapun. Karena hadirat Tuhan itu lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini. Bahkan kuasa-kuasa di langit tidak bisa menandingi hadirat Tuhan, tidak bisa menggantikan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang sering mencoba menggantikan Tuhan dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak senonoh, ujung hidupnya akan berakhir dengan tragis. Paling tidak masuk penjara, paling tidak jadi bahan omong-omongan di lingkungan. Kenapa? Karena hidupnya berandalan, hidupnya tidak jadi teladan. Tetapi orang yang mengalami Tuhan, dia akan mengalami perubahan, dia akan menjadi teladan dimanapun dia berada. Dan yang terakhir adalah perempuan yang dikatakan dia adalah perempuan yang berzina. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, ketika Yesus dalam perjalanan, lalu dia bertemu dengan seorang perempuan di sumur. Dan perempuan itu adalah perempuan, kalau sekarang ini adalah kupu-kupu malam. Lalu Yesus mengatakan, "Berikanlah aku air," kepada perempuan itu.
Tapi perempuan itu mengatakan, Tuhan, bagaimana kau meminta air padaku, sementara kau dan aku adalah dari suku yang berbeda? Kenapa? Karena itu adalah perjalanan sejarah yang membuat orang Yahudi pada waktu itu bermusuhan dengan bangsa perempuan ini. Tetapi Yesus mematahkan itu. Akhirnya Yesus mengatakan kepada perempuan itu, Akulah air kehidupan. Barang siapa datang dan mendapatkan aku, dia tidak akan haus dan tidak akan pernah datang menimba air di sumur ini lagi. Lalu si perempuan itu berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak akan haus, supaya aku tidak datang menimba air di sumur ini lagi. Kenapa dia berani berkata begitu? Karena ada Roh Kudus yang mendorong dia untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu apa yang terjadi? Karena perempuan itu mengalami Tuhan dalam hidupnya, lalu satu kampungnya bertobat. Bapak Ibu, yang mau saya katakan di sini adalah, jikalau seseorang sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidupnya, tidak jadi masalah latar belakang hidupnya. Sekalipun dia pembunuh seperti Rasul Paulus, sekalipun dia pezina, tapi kalau dia mau bertobat, berubah, mau mengalami dan menikmati hadirat Tuhan dalam hidupnya, hidupnya akan berubah dan Tuhan akan terima pertobatannya. Amin. Tapi kalau kita lihat anak-anak Tuhan di gereja sudah melayani, pakai nasi, kalau ke gereja bawa Alkitab, tapi asalkan ketemu sebuah saja sindiran, langsung terucap kebun binatang dari mulutnya. Tidak jadi berkat, malahan dia lebih sadis daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena hanya lambat saja orang percaya, hanya lambat saja membawa Alkitab, hanya lambat saja datang ke gereja, tetapi tidak mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita terbuai dan janganlah kita terhanyut dan janganlah kita tertipu sehingga kita mengabaikan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Saya mau mendorong kita malam hari ini agar kita jangan kehilangan momen hadirat Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita terus diisi dan diisi dan diberikan kelegaan, diberikan sukacita, diberikan air kehidupan, sehingga kita tidak merasa kesesakan, sehingga kita tidak merasa putus asa ketika kita menghadapi percobaan, persoalan. Lalu kita tidak lagi datang ke gereja kalau ada masalah, tapi melainkan kita lebih getol datang ke gereja melayani Tuhan, bersemangat beribadah kepada Tuhan kalau ada masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang membela kita, yang menyertai kita, yang menguatkan kita. Itulah fungsi hadirat Tuhan dalam hidup kita, yaitu yang pertama, membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan memampukan kita untuk keluar dari kegelapan dan membawa kita kepada hidup yang begitu terang. Terus dari jalan yang salah dibawanya kita kepada jalan yang benar, kepada jalan kehidupan. Dituntutnya kita kepada kehidupan melalui firman Tuhan. Jadi jangan bilang sama saya pada malam hari ini, saya anak Tuhan, tapi kalau kau tidak suka baca firman. Jangan bilang sama saya orang percaya, tapi kau tidak suka beribadah. Kau berbohong, kau menipu dirimu. Kenapa? Karena tidak ada hadirat Tuhan dalam dirimu. Kalau orang mengalami Tuhan, dia sangat suka dan rindu kepada firman Tuhan, karena dia tahu bahwa firman Tuhan itulah kebenaran dan yang memberikan dia kekuatan, jalan yang lurus menuntun dia kepada kehidupan, kepada segala keberhasilan dan kemenangan, yaitu melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita mengaku, kita mengatakan haleluya, segala puji syukur bagimu Tuhan, tapi kita benci, tidak pernah mau berdoa, tidak pernah datang ke gereja, tidak suka ibadah dan tidak suka baca firman, maka saya katakan dengan tegas kepada kita malam hari ini, kita adalah pembohong, kita adalah pendusta, dan yang rugi bukan siapa-siapa, kita sendiri, karena kita membohongi diri kita sendiri. Otomatis sudah pasti kalau orang yang betul-betul
Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, kalau dia anak Tuhan yang sejati, dia tidak akan pernah lepas dari membaca firman Tuhan. Dia tidak pernah jenuh dan tidak pernah bosan datang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, setiap waktu-waktu FA, setiap waktu-waktu komsel, setiap waktu-waktu FC di rumahnya. Bahkan sebelum pun subuh tiba, dia sudah berlutut di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia sangat rindu kepada Tuhan. Karena dia bilang, aku tidak bisa hidup, aku tidak kuat, hidupku tidak berarti tanpa hadirat Tuhan dalam hidupku. Maka kalau kita belum melakukan seperti itu, jangan bilang engkau adalah orang percaya. Jangan berharap, jangan bermimpi bisa masuk surga. Kenapa? Karena syarat-syarat yang umum saja kita tidak penuhi. Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran sementara tidak pernah kita baca? Padahal kebenaran itu di Alkitab itu sendiri. Amin. Amin. Jadi kalau ada di antara kita pada malam hari ini yang belum suka baca firman, yang masih benci ibadah, marilah kita bertobat ya. Mari kita bertobat sungguh-sungguh supaya kesempatan ini tidak terlewatkan dalam hidup kita. Tapi melainkan kita temukan sebuah kebenaran itu dalam hidup kita yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita merdeka, yang membuat kita bersuka cita, selalu terhibur setiap hari, setiap saat dimanapun kita berada. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya agar kita mengalami Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi, bagaimana caranya agar kita mengalami Tuhan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat? Yang pertama yaitu kita harus bertobat dari gaya hidup kita yang lama, yang sering kita hidup suka-suka, yang sering kita hidup mengabaikan. Tapi malam hari ini saya dorong kita harus kembali kepada jalan yang semula, yaitu bertobat. Kita merindukan Tuhan. Dan yang kedua yaitu kita harus haus dan lapar akan hadirat Tuhan itu sendiri. Ya, contohnya saja pada keluarga kita, atau paling lebih pasnya lagi kepada pacar kita. Kalau kita tidak rindu, kita tidak akan datang menjumpai dia. Tetapi kalau kita rindu, pasti setidaknya kita SMS dia. Apalagi Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita harus lebih rindu lagi padanya. Maka kalau kita mau mengalami, menikmati hadirat Tuhan dan juga mendapatkan kebenaran, maka kita harus haus dan lapar akan hadirat Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya agar kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita harus taat pada firman. Tanpa kita taat pada firman, kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena taat pada firman akan membuat kita, membawa kita kepada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Salah satu contoh, ketika Petrus, ya, waktu dia berada di danau, kita buka saja di dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 8. Lukas 5. Sudah dapat? Amin. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalanku juga. Dan selanjutnya ceritanya ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Terus lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang,
Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sekali lagi saya baca ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan mendapatkan jala juga." Di sini si Petrus hanya awalnya dia setengah hati. Daripada lo masih aso ibu mana kan percaya mana Tuhan. Dan ibu mana sabur kami kerja keras. Apa yang dapat apa-apa? So ibu mana beta mah. Setengah hati Petrus melakukannya, tetapi dia tidak tahu bahwa Tuhan yang menyuruh dia. Akhirnya ketika si Petrus tersadar karena hadirat Tuhan, maka di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Akhirnya si Petrus menyadari keberadaannya. Semalam-malam dia mengandalkan kekuatannya, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Kadang-kadang kita seperti itu juga. Kita keliling memikirkan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita kerja keras, menghalalkan segala cara, namun akhirnya Tuhan mentok juga tidak bisa terselesaikan. Karena kita mengandalkan pikiran kita, karena kita mengandalkan kemampuan kita. Padahal kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan jawaban. Amin. Amin. Lalu akhirnya si Petrus menyadari, menyesal. Tuhan, maafkan aku. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Amin. Jadi seseorang mengalami perubahan dalam hidupnya ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia menyesal dan menyadari keberadaannya kehidupan yang lama, waktu yang dihabiskan, lalu dia kembali kepada Tuhan. Itu sangat berharga. Itu membawa perubahan dan dampak yang besar, mujizat yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami sesuatu hal yang mungkin berulang-ulang kali kita kerjakan, sudah capek kita melakukannya, mungkin menasihati anak atau membuat usaha, tetapi tidak kunjung tiba ada hasilnya, nggak usah bersedih, nggak usah berpatah semangat. Tapi pertama adalah koreksi diri, sadari diri. Seperti Petrus, dia bilang, "Tuhan, pergilah daripada aku tidak layak karena aku orang berdosa." Kesadaran itu sangat luar biasa. Tidak jarang orang sadar akan hal ini, menyadari keberadaannya bahwa hidupnya orang berdosa. Kalau orang sudah sadar keberadaannya, maka melayani Tuhan luar biasa, dan perkataannya lemah lembutnya luar biasa. Juga berkorban untuk pelayanan Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah dilawat Tuhan, sudah dia temukan kebenaran dan harta yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Jiwanya merdeka, jiwanya lega, hatinya bebas, sehingga dia bilang, "Seluruh hartaku," seperti Zakeus, tidak ada artinya, tidak sebanding dengan hadirat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini dan teman-teman, jangan pernah sekali-sekali kamu sepelekan dan kamu sia-siakan hadirat Tuhan dalam hidup, karena hadirat Tuhan itu tidak dapat tergantikan oleh apapun. Jadi mari mengalami Tuhan dalam hidup, alami hadirat Tuhan dalam hidup, sampai engkau diubahkan, sampai engkau menerima sebuah kemenangan, sampai engkau terima kuasa dan kekuatan yang memberikan engkau sukacita
yang tidak pernah habis-habisnya. Amin. Siapa yang rindu malam hari ini kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan? Amin. Ya, saya yakin dan percaya seperti tujuan doa kita yang kita adakan 10 malam ini, dan topik utama kita adalah tentang Roh Kudus. Maka kita baca ayat yang tidak asing daripada kita, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah dapat? Ayo terlihat di layar. Kita baca bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengalami kuasa, menerima kuasa, mengalami Roh Kudus dalam hidupnya, dan dia akan menjadi saksi. Jadi poin yang terakhir, bagaimana caranya agar kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita harus membangun keintiman dengan Tuhan secara terus menerus. Jangan bilang tahun lalu aku sudah beribadah, tahun lalu aku sudah melayani, hari ini aku tidak melayani lagi. Itu bohong. Jadi kalau kau sudah makan tahun lalu, hari ini kau tidak perlu makan lagi. Kalau memang kamu bisa, ya udah, nggak apa-apa. Jangan lagi makan sampai selama-lamanya. Begitu juga dengan kita persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan bilang aku sudah bersekutu minggu lalu, hari ini aku tidak bersekutu lagi. Minggu lalu aku sudah beribadah, hari ini aku tidak beribadah. Jangan buang jauh-jauh pikiran itu, karena Tuhan mau kita selalu bersekutu setiap saat. Karena tanpa hadirat Tuhan dalam hidup kita, hidup ini akan kosong dan hampa. Maka akhirnya masuklah si jahat kalau tidak ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kalau sudah si jahat yang masuk, maka habislah kita berantakan, tidak akan pernah terjadi apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Maka seringkali orang bertanya, menyalahkan Tuhan, kenapa aku tidak dijawab-jawab? Kenapa pekerjaanku tidak berhasil? Karena dia sudah lupa bahwa hadirat Tuhan dalam hidupnya sedang lagi tidak ada. Jadi malam hari ini, kalau kita mau mengalami Tuhan, menerima Roh Kudus, ayo membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita baca beberapa tokoh di Alkitab, seperti Daniel, dia membangun hadirat Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan 3 kali sehari. Seperti Daud, dia beribadah kepada Tuhan 7 kali sehari. Amin ya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka tahu bahwa hadirat Tuhan itu sangat berharga dalam hidup mereka. Jadi kita semua yang hadir malam hari ini, marilah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, membangun keintiman kita dengan Tuhan, karena hanya dengan cara itulah kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang rindu mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sampai kita mati berdiri, mari kita sembah Tuhan malam hari ini. Kita undang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengalami Tuhan sampai kita temukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus tercurah atas kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, supaya kita mengalami Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita memberikan persembahan di ibadah kita hari ini. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu pujian buat Tuhan, segala puji syukur. Mari kita berikan persembahan kita.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, malam ini Tuhan kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat dan luar biasa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia dengan sangat luar biasa. Tuhan, Kau berkati dengan segala keajaiban-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus menteri-menteri kabinet Indonesia Maju. Berkati gubernur dan wali kota kami Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh tenaga medis. Tuhan, Kau berkati TNI Polri Tuhan. Bebaskan bangsa kami dari COVID-19. Biarlah Roh Kudus menyertai Tuhan. Berkati pelaksanaan program New Normal Tuhan. Biarlah terpuji nama Tuhan, nama Allah yang luar biasa. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati iman kami. Biarlah iman kami bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami bertekun mencari Tuhan, setia melayani Tuhan, memuji Tuhan. Berkati perekonomian kami, pekerjaan kami semua. Tuhan berkati dengan luar biasa. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami. Kami mau pulang bersama Tuhan, bersama berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari tadahkan tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Hari ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu dan keluargamu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pekerjaan dan segala usahamu. Dijadikannya engkau kepala, disembuhkannya engkau dari segala penyakit, dipenuhi lumbung-lumbungmu dengan berkat-berkat yang melimpah. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Salam saudara yang dikasih Tuhan. Pengumuman buat kita, nanti pengumuman yang lain disampaikan melalui WA. Kita ucapkan terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe-lah channel ini. Mari kita majukan, kita dukung untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, salam Tapga.